Di dalam kitab Simtudurar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Imam Ali Al-Habsyi diriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu pernah ditanya oleh sahabat, sedang saya cari. Ditanya, wa minhu tafarra'al wujudu khalqan ba'da khalqin fi ma hadatsa wa ma taqaddam. Di sini dikatakan waqad akhraja, dan sungguh mengeluarkan sebuah riwayat Abdul Razzaq bisanadihi dengan sanadnya an Jabir, dari sahabat Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Qala, telah berkata Jabir, suatu ketika Jabir bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah, bi abi wa ummi, demi ayah dan ibuku. Di sini menggunakan huruf qasam. Qasam itu artinya sumpah. Artinya ini pertanyaan yang tidak main-main dari seorang sahabat. Sumpah seorang sahabat tentu tidak bisa dibandingkan dengan sumpah kita yang kadang dalam permainan pun lisan kita mudah mengatakan yakin, sumpah, busung, keting. Nah, ini sahabat Rasulullah SAW bersumpah tentu bukan main-main. Bi abi wa ummi, demi ayah dan ibuku, akhbirni, tolong ceritakanlah kepadaku, an awwali syai'in khalaqahu Allahu qabla al-asya, dari sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan pertama kali sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Jabir, wahai Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nur. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan, sebelum menciptakan sesuatu apapun, ia menciptakan nur nabimu yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari cahayanya. Waqad warada min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dan telah sampai cerita dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annahu, bahwasanya Abi Hurairah qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, kuntu awwalan nabiyina fil khalqi, aku ini adalah nabi yang pertama di dalam ciptaan, wa akhiruhum fil ba'si, dan aku adalah penutup bagi mereka di dalam utusan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini memberikan pernyataan sendiri dengan tegas, aku itu adalah nabi yang oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali diciptakan sebelum Nabi Adam alaihi salam bahkan. Tetapi aku adalah nabi yang terakhir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diutus. Maka aku adalah awwalul awwalin, awwalul anbiya, aku adalah nabi yang pertama, wa akhirul anbiya, aku pun penutup nabi. Dalil ini dikuatkan oleh kisahnya Nabi Adam alaihi salam, ketika Nabi Adam alaihi salam dimutasi dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala karena sebuah kesalahan yang disebabkan oleh iblis yang membujuk Adam untuk berkenan memakan sebuah buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu buah khuldi, sampai ia memakan. Nabiuna Adam alaihi salam dipisah dengan Siti Hawa, istrinya. Nabi Adam alaihi salam kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfarnya yang sangat masyhur. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Istighfarnya Nabi Adam alaihissalam yang begitu masyhur, apalagi oleh anak-anak Ahlussunnah wal Jamaah. Dulu zaman cilik kula biasanya niki nggih puji-pujian, tapi nek bocah ngaji sakniki
Anak-anak Gen Z itu banyak sekali yang tidak hafal. Mungkin generasi kita masih banyak yang hafal, tapi dah cilik-cilik niku kata sing mboten hafal. Ini PR kita. PR kita bersama. Pemahaman tentang agama itu sudah mulai merosot tajam. Nabi Adam alaihissalam selain beristighfar dengan itu diajari oleh malaikat Jibril alaihi salam untuk bertawasul dengan nama yang tertulis di atas pintu surga. Siapa nama yang tertulis di atas pintu surga? Yaitu nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala itu Nabi Adam alaihi salam bertawasul dengan nama Muhammad. Dan kala itu pula Nabi Adam mulai bersolawat dengan solawat yang diajarkan oleh malaikat Jibril, yaitu solawat sallallahu alaihi ala Muhammad. Karena ada solawat sallallahu alaihi Muhammad inilah yang diajarkan oleh malaikat Jibril, sehingga solawat ini disebut dengan nama solawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kala itu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum diutus, belum terlahir. Tapi kenapa nama itu sudah ada di pintu surga dan bahkan diucapkan oleh Nabi Adam alaihi salam? Cukup ya, timbang bengong. Lera bengong, saksat. Sampai dikatakan, diucapkan sebagai tawasulan oleh Nabiuna Adam alaihi salam. Kenapa? Artinya di sini benar apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu awwalan nabiyina fil khalqi. Aku adalah nabi yang pertama kali diutus di antara para nabi-nabi. Wa akhiruhum fil ba'si, dan aku adalah nabi yang terakhir diutus. Nabi Muhammad diciptakan pertama. Tapi apakah diciptakan jasad? Masalahnya Nabi Muhammad SAW kelahirannya diperingati pada hari Maulid Nabi, yang masyhur yaitu hari Senin 12 Rabiul Awal. Tetapi yang dimaksud di sini adalah nurun nabiyuna, nur nabi kita, yang mana nur nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diciptakan min nurih, dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu adalah sumber cahaya. Allahu nur samawati wal ard kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi zujajah. Di dalam Al-Quran dikatakan demikian. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Dan Nabi Muhammad SAW diambil dari sebagian cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama kali diciptakan sebelum Allah menciptakan alam semesta. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menciptakan nur Nabi Muhammad SAW, panjenengan bisa buka di kitab Bada'i'uz Zuhur. Di dalam kitab Bada'i'uz Zuhur, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan nur Nabi Muhammad SAW, Allah menciptakan qalam. Qalam itu bahasa Arab, bahasa Indonesia ini pena. Di situ Allah mulai mencatat segala sesuatu yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menulis, membuat qalam. Dan terus sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini, dimulai dengan salah satu ledakan besar. Dari satu sumber, satu titik terjadilah ledakan besar. Kalau dalam istilah sains disebut Big Bang. Ledakan besar ini terjadi selama penciptaan alam semesta ini terjadi selama 6 masa. Maka teori sains ini akan sinkron dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surah Al-A'raf. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laylan nahara yatlubuhu hasithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-A'raf, "Inna rabbakumullah, sesungguhnya Tuhan kalian semua adalah Allah alladzi khalaqas samawati wal ard." Allah lah yang menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, pada 6 hari menurut terjemahan Kemenang. Tapi apakah benar 6 hari? Ayat ini coba perhatikan, kata-katanya ayam. Ayam itu kata jamak dari yaumun. Yaumun itu artinya hari. Tapi hari sekarang ini yang kita hitung adalah hari dari rotasi bumi mengelilingi matahari selama 1 kali 24 jam, dihitung 1 hari. Tapi kala itu alam semesta tercipta, itu belum ada bumi, belum ada matahari. Hitungan 1 hari 1 malam menggunakan rotasi bumi mengelilingi matahari, itu hitungan 1 hari 1 malam penduduk bumi. Venus perputarannya akan berbeda lagi. Planet Jupiter rotasinya mengelilingi matahari berbeda lagi. Mati kabeh. Terus ada lagi kait pasang.